Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih menerapkan domir-domir kepemilikan baik yang ada huruf lam maupun yang tanpa huruf lam. Yakni domir-domir yang kita sebut domir-domir kolom 2 dan kolom 3. Yakni li, laka, lahu, li, laki, laha, dan i, kahu, i, kiha. Di papan tulis sudah kita siapkan beberapa kosakata atau mufradat. Yang sebelah kanan adalah kosakata atau mufradat berkenaan dengan kata benda. Sedangkan yang sebelah kiri adalah mufradat berkenaan dengan kata sifat. Dengan berbekal kosakata yang ada di papan tulis ini, kita gunakan sebagai sarana latihan kita untuk menerapkan domir-domir kepemilikan dalam frasa atau dalam kalimat. Ada kata kitabun, qalamun, sayyaratun, dan safinatun. Sengaja ini dua kata merupakan kata mudzakkar dan dua kata merupakan kata muannas. Sebagai sampel untuk kata yang berjenis mudzakkar dan berjenis muannas. Nah, sekarang coba ingat, kemarin kita sudah mencoba menghafal domir-domir kepemilikan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan mudzakkar muannas dan pendekatan per kolom. Pendekatan per kolom yakni ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Kolom pertama. Kolom kedua li, laka, lahu, li, laki, laha. Kolom ketiga i, kahu, dan i, kiha. Seperti itu. Nah, sekarang kita latihan menerapkan kalimat menggunakan domir yang ada pada kolom kedua, yakni domir-domir kepemilikan yang diawali oleh huruf lam, li atau la. Coba buat kalimat yang menggunakan kata kitabun digabung dengan domir kepemilikan yang kolom kedua. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya mempunyai buku. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya mempunyai buku. Buku kitabun. Saya mempunyai li. Berarti saya mempunyai buku. Bahasa Arabnya adalah li kitabun. Li kitabun. Saya mempunyai buku. Sekarang kalau kita lanjutkan dengan domir yang lain berikutnya, yakni laka. Kamu mempunyai buku. Bahasa Arabnya adalah laka kitabun. Dia mempunyai buku. Lahu kitabun. Aku perempuan mempunyai buku. Li kitabun. Kamu perempuan mempunyai buku. Laki kitabun. Dan dia perempuan mempunyai buku. Laha kitabun. Seperti itu. Nah, sekarang kita bersama-sama berlatih menerapkan kalimat menggunakan li, titik-titik, laka, titik-titik, dan seterusnya menggunakan kata yang lainnya. Qalamun, sayyaratun, lalu safinatun. Mari kita latihan bersama-sama. Sekarang menggunakan kata qalamun. Biar konkret, kita gunakan gerakan tangan. Li qalamun. Terus laka qalamun. Lahu qalamun. Li qalamun. Laki qalamun. Laha qalamun. Li qalamun artinya saya mempunyai pulpen. Laha qalamun, dia perempuan mempunyai pulpen. Dan begitu seterusnya. Insya Allah artinya sudah paham. Berikutnya sayyaratun. Saya mempunyai mobil. Li sayyaratun. Teruskan. Laka sayyaratun. Lahu sayyaratun. Li sayyaratun. Laki sayyaratun. Laha sayyaratun. Terakhir, safinatun. Perahu. Sayyaratun mobil. Safinatun perahu. Silakan. Gerakan tangan bareng-bareng sebagai latihan. Safinatun. Li safinatun. Saya mempunyai perahu. Laka safinatun. Lahu safinatun. Li safinatun.
laki safinatun, laha safinatun. Itu adalah domir-domir kepemilikan yang ada pada kolom kedua yang menggunakan huruf lam atau li. Li atau la yang artinya adalah mempunyai. Li safinatun artinya saya mempunyai perahu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada domir yang ada pada kolom ketiga, yakni i, ka, hu, i, ki, ha. Nah, sekarang kata-kata benda ini kita terapkan, kita gabungkan ke domir-domir yang kolom ketiga. Kitabun buku, kita gabungkan dengan i. Jadi kitabun menjadi kitabi. Tanwinnya ingat, hilang. Diganti menjadi kasroh. Kitabun, kitabi, bukuku. Lalu diterapkan kepada anta. Anta, laka, ka. Maka kitabun menjadi kita buka. Tanwinnya hilang. Kita buka. Ulangi dari awal ya. Kitabi, bukuku. Kita buka, bukumu. Kita buhu, bukunya. Kitabi, kita buki, kita buha. Seperti itu. Berikutnya kata kolamun. Silakan terapkan ke domir-domir yang kolom ketiga. Ikuti gerakan tangan saya. Pulpenku kolami. Terus kolamuka, kolamuhu, kolami, kolamuki, kolamuha. Saya rotun. Ya, lagi. Saya roti, mobilku. Saya rotuka, mobilmu. Saya rotuhu, mobilnya. Terus saya roti, saya rotuki, saya rotuha. Terakhir safinatun, perahu. Perahuku. Safinati, safinatuka, safinatuhu. Safinati, safinatuki, safinatuha. Seperti itu. Silakan latihannya diperbanyak dengan kata benda yang lain bebas yang sudah kita hafal. Mungkin ada pertanyaan, bisa nggak kita menggabungkan domir i, kahu, i, kiha dengan profesi? Misalkan guru, guru bahasa Arabnya ustadzun, guru. Sekarang kalau misalkan guruku, gurumu, gurunya, bisa tidak? Jawabannya tentu saja bisa. Sebagai contoh misalnya ustadzun, seorang guru. Kalau guruku maka menjadi ustadzi. Gurumu ustadzuka, gurunya ustadzuhu. Terus ustadzi, ustadzuki, ustadzuha. Dokter, dokterku, doktermu, dokternya. Bisa juga. Contoh, tobibun, dokter. Tobibi, tobibuka, tobibuhu. Tobibi, tobibuki, tobibuha. Dan begitu seterusnya. Silakan dilatih, diperbanyak, baik dengan kata-kata benda maupun kata-kata profesi yang bisa kita gunakan sebagai media latihan kita untuk menggabungkan kata-kata itu dengan domir kolom ketiga yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang domir kolom ketiga yakni i, ka, hu, i, kiha, setelah digabung dengan kata-kata ini kita rangkai menjadi kalimat yang sempurna. Di sini sebelah kiri sudah saya tuliskan beberapa kosakata sifat. 4 ya. Jamilun, tawilun, kabirun, ghalib. Jamilun bagus, indah. Tawilun panjang. Kabirun besar. Ghalib mahal. Nah, silakan kata-kata yang tadi setelah kita gabungkan dengan domir, lalu rangkai dengan kata sifat. Contoh, bukuku, kitabi, bagus. Maka bahasa Arabnya adalah kitabi jamilun. Bukuku bagus. Kalau bukumu, ya kita lanjutkan saja dengan nomor yang sesudahnya, yakni kitabuka jamilun. Bukunya bagus. Kitabuhu jamilun. Kalau untuk akunya perempuan, kitabi jamilun, tetap jamilun. Karena yang bagus adalah buku, bukan aku sebagai perempuan. Kitabi jamilun. Kitabuki jamilun. Kitabuha jamilun. Terus berikutnya, kolamun, pulpen. Pulpenku panjang. Bahasa Arabnya adalah kolami.
tawilun, panjang tawilun. Teruskan dengan anta. Qalamuka tawilun, pulpenmu panjang. Terus qalamuhu tawilun, qalami tawilun, qalamuki tawilun, qalamuha tawilun. Berikutnya kata benda yang muannas, sayaratun, mobil. Mobilku besar, misalnya ya. Mobilku besar. Jadi gimana? Sayaroti kabirotun. Ingat, sayaratun muannas. Maka kata sifatnya menyesuaikan, harus muannas juga. Jadi sayaroti kabirotun. Terus sayaratuka kabirotun, ikuti ya. Sayaratuhu kabirotun, ikuti gerakan tangan saya. Sayarati kabirotun, sayaratuki kabirotun, sayaratuha kabirotun. Terakhir safinatun, perahu. Perahuku mahal. Golin. Nah, safinatun ada tamar butoh. Karena safinatun muannas, maka golin kata sifatnya juga harus muannas. Golin gimana muannasnya? Golin menjadi goliyatun. Ingat, setiap kata yang ujungnya in asalnya adalah ada huruf ya yang dibuang. Golin asalnya goliyun. Ketika ditambahkan tamar butoh karena menyifati muannas, maka golin menjadi goliyatun. Jadi safinati goliyatun. Ulangi, safinati goliyatun, safinatuka goliyatun, safinatuhu goliyatun, safinati goliyatun, safinatuki goliyatun, safinatuha goliyatun. Ini kata-kata yang bermakna benda. Bagaimana kalau kata-kata yang bermakna profesi? Contoh, dokterku kaya. Tobibi goniyun, dokterku kaya. Tobibuka goniyun, tobibuhu goniyun, dokternya kaya. Tobibi goniyun, tobibuki goniyun, tobibuha goniyun. Kalau dokternya perempuan, tobibati goniyatun, tobibatuka goniyatun, tobibatuhu goniyatun, tobibati goniyatun, tobibatuki goniyatun, tobibatuha goniyatun. Seperti itu. Intinya kita berlatih sebanyak mungkin merangkai kata dengan domir atau merangkai domir dengan kata. Baik domir-domir kepemilikan yang ada pada kolom kedua yang ada huruf lamnya, li, laka, lahu, maupun domir-domir yang ada pada kolom ketiga tanpa lam, tanpa kata mempunyai. Kemudian dirangkai dalam kalimat yang sempurna seperti yang tadi kita contohkan. Silakan, kita mungkin sudah hafal banyak kosakata yang lain, baik kosakata benda maupun kosakata yang bermakna profesi, juga kosakata atau mufradat yang bermakna kata sifat. Silakan dilatih sebanyak-banyak mungkin agar kita semakin lancar, semakin baik, dan semakin menguasai bahasa Arab dan aplikatif. Tidak hanya paham, tapi bisa mengungkapkannya dalam kalimat bahasa Arab yang benar dan baik. Semakin banyak berlatih, insya Allah akan semakin paham, semakin lancar, dan semakin menguasai. Dan bahasa Arab kita semakin aplikatif. Selamat berlatih, ma'an najah.